Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari rangkaian lagu yang kita nyanyikan tadi, ini memberikan kesan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Karena hidup ini tidak lama. Ini tinggal sisa waktu untuk kita cepat kembali kepada Allah. Karena dosa sengat maut, dosa itu merenggut banyak manusia untuk dibinasakan. Sengat maut yang dikatakan oleh Alkitab menyeret banyak orang sehingga masuk dalam jebakan kuasa kegelapan. Kita bisa berkata-kata, oh tidak masalah, saya masih ada dalam persekutuan, saya masih ada dalam ibadah. Tapi kita banyak tidak sadar bahwa iblis sementara menggerogoti kerohanian kita. Sehingga kita tidak waspada dan kita cenderung menjadi orang-orang yang hanya beragama tetapi tidak bertuhan dengan benar. Dosa saudara begitu licik, begitu kuat mempengaruhi kita. Kita masih bisa beribadah dengan baik, kita masih bisa bersekutu dengan teman-teman seiman, tetapi kita tidak hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Berapa banyak di antara kita yang masih menyimpan amarah dendam kepada sahabat-sahabat sepelayanan? Berapa banyak di antara kita yang masih menyimpan dendam kepada orang tua, kepada anak-anak? Berapa banyak di antara kita yang masih belum bisa menerima keberadaan kekurangan orang-orang di sekitar? Berapa banyak di antara kita yang masih belum sanggup memberi, sanggup berkorban untuk orang-orang yang memang kelihatannya memang sudah tidak mampu, tidak berdaya dengan segala kekurangan mereka? Berapa banyak di antara kita yang sudah siap benar-benar mengambil bagian untuk menaruh kasih bagi orang-orang di sekitar? Tetapi kita masih happy dengan apa yang kita lakukan. Kita beribadah, kita bersekutu, kita rajin berdoa. Tetapi hati kita masih begitu kuat mementingkan kepentingan kita sendiri. Bagaimana hati kita masih cepat sekali untuk menghakimi, iri hati, hati yang begitu jahat, membicarakan kejelekan orang. Berapa banyak di antara kita memperhatikan hal ini? Sengat maut itu ialah dosa, dan itu tidak disadari oleh banyak orang percaya. Saudara, kita bersyukur karena Allah di dalam Kristus Yesus, Allah Bapa kita menyerahkan putranya bagi kita untuk kita bisa diberi waktu untuk dapat terus membenahi kehidupan kita. Di dalam Yesus Kristus kita bisa menjalani kekristenan yang sesungguhnya. Di dalam Kristuslah kita bisa mempraktekkan kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi orang yang percaya, orang yang mengasihi Allah. Ajaran Kristus kepada kita semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya di atas segalanya kita harus mampu mengasihi Dia. Selanjutnya, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini diajarkan oleh Yesus dan kita dapat praktikkan. Tetapi berapa banyak di antara kita yang benar-benar mengasihi Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang benar-benar mengasihi sesama? Sabar, tulus, berkorban tulus, memberi segala sesuatu tulus, melakukan aktivitas itu tulus karena kita mengasihi Dia. Berapa banyak?
masih bisa dipertanyakan dan masih bisa diperdebatkan. Sudah sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Saudaraku yang kekasih, kita diberikan kesempatan. Waktu ini tinggal sisa peringatan buat kita, agar kita ingat bahwa maut begitu kuat ada di sekitar kita, mencengkram kita. Dosa begitu kuat ada di sekitar kita untuk menarik kita, untuk kita dibinasakan. Tetapi kita harus berjuang keras untuk hal ini. Makanya di bagian ayat yang terakhir dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah. Artinya kita berdiri teguh, jangan goyah. Artinya tetaplah kita memandang Kristus dalam kita beraktivitas, dalam kita mengerjakan keselamatan. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak hanya sebatas giat dalam pekerjaan Tuhan, itu bukan hanya sekedar saudara bisa beribadah bersekutu. Karena persekutuan dengan Allah adalah persekutuan yang membangun kehidupan kekal. Persekutuan dengan Allah adalah persekutuan yang membangun kehidupan rohani yang kuat. Tidak hanya sekedar membangun organisasi, tidak hanya sekedar membangun komunitas, tetapi membangun struktur rohani yang baik, yang benar di hadapan Allah. Giat dalam pekerjaan Tuhan artinya saudara harus giat membangun kehidupan relasi dengan Allah dengan benar. Karena kondisi di sekitar kita yang bisa menyeret kita dalam dosa, kondisi di sekitar menyeret kita untuk dibinasakan, kita harus membangun relasi yang benar dengan Allah. Struktur rohani harus terbangun dengan benar, agar saudara bertahan sampai pada waktunya Allah dimuliakan atas kehidupan kita. Giat dalam pekerjaan Tuhan itu bicara tentang bagaimana saudara harus lebih serius memperkarakan kehidupan rohani. Saudara harus lebih serius akan hal ini. Banyak di antara kita tidak terlalu serius. Kita lebih serius kepada bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Memang saudara dan saya harus memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana bisa kita dengan tenang menjalani hidup kalau tidak memiliki kebutuhan hidup yang cukup? Namun banyak orang lebih takut kebutuhan hidup tidak terpenuhi dibanding takut membangun kehidupan rohani yang benar. Giat dalam pekerjaan Tuhan tidak sebatas saudara bersekutu, rajin beribadah, tetapi bersekutu membangun relasi dengan Allah. Giatlah saudara bangun relasi dengan Allah. Harus giat saudara. Dan tidak ada pesan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan orang-orang yang percaya selain harus giat bersekutu, membangun relasi yang benar, membangun kehidupan yang memuliakan Allah, membangun kehidupan rohani yang kuat, di mana mampu menghadapi gelombang kehidupan dengan segala tantangannya di masa sekarang ini. Oleh karena itu saudara yang kekasih, penting untuk kita menyadari hal ini. Saudara harus serius. Karena pekerjaan membangun, pekerjaan yang kita lakukan untuk membangun kehidupan yang benar dengan Allah tidak sia-sia. Ketidaksia-siaan itu saudara harus artikan bahwa semua ini berkenan di hadapan Allah. Semua yang kita lakukan giat dalam pekerjaan Tuhan, semua kita lakukan dalam persekutuan dengan Allah dengan benar, itu tidak sia-sia, artinya berkenan di hadapan Allah. Saudara mau cari perkenanan Allah atau mencari perkenanan manusia? Kalau saudara mau mencari perkenanan Allah, maka percayalah, relasi yang baik dengan Allah itu berkenan sempurna di hadapan Allah. Oleh karena itu, giat bekerja dalam Tuhan adalah giat dalam membangun relasi. Tuhan pasti menolong kita. Kondisi seperti apapun kita saat ini. Oh, saya dalam kondisi terpuruk Pak Pendeta, saya tidak bisa, belum sekarang, nanti. Saudara tahu besok saudara masih hidup. Pujian yang kita naikkan tadi banyak menyangkut terkait dengan masalah kematian. Karena memang harus diingatkan terus, kita
kita ini bukan manusia yang selama-lamanya ada di bumi. Kita tidak selama-lamanya. Tetapi di waktu yang singkat ini, seharusnya kita membangun hidup selama-lamanya di hadapan Allah. Membangun relasi yang benar. Harus kita perhatikan kerja keras kita membangun rohani yang benar. Dan kita tahu semua berkenan di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.